Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tangguh Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menyajikan video kegiatan pembelajaran pelaksanaan PPLAC 3 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari anak hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Hari ini masuk semuanya berarti ya? Ya. Baik, untuk Ananda Rehan bisa dipimpin untuk berdoa. Berdiri. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahilah saya ilmu dan berilah saya kefahaman. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Shadaqallahul Adzim. 11 tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, di sini ada tepuk PPK. Coba dari kalian siapa yang mau memimpin tepuk PPK? Ya, coba Ananda Salwan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan kalian duduk kembali. Apa yang menyebabkan banjir pada gambar 3? Coba dari kalian siapa yang mau menanggapi? Ya, coba Ananda Wildan. Karena ada banyak sampah, ya. Jadi sampah yang ada di sungai menumpuk, yang itu mengakibatkan menjadi aliran sungai tersumbat dan mengakibatkan bencana banjir, begitu ya. Nah, coba kita tanggapi pertanyaan yang terakhir. Nah, bagaimana sikap orang tersebut terhadap lingkungan sekitar? Ya, coba Ananda Raisa. Iya, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ada yang lain? Ya, coba Ananda Nafika. Ya, tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi sikap orang tersebut itu memang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga masyarakat yang lain juga akan menerima akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab, seperti hanya membuang sampah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tentunya pada pembelajaran kali ini ada hal-hal yang kalian kuasai. Nah, hal-hal yang kalian kuasai antara lain yaitu kalian itu diharapkan dapat menyebutkan contoh perilaku tanggung jawab. Nah, kemudian dapat menganalisis dampak tidak melaksanakan tanggung jawab.
Selain itu, kalian juga diharapkan dapat membuat karya kerajinan tangan dari bahan bekas. Nah, ada juga menyebutkan jenis-jenis pantun, melengkapi sampiran dan isi pantun, dan menyimpulkan amanat pantun. Inilah TPS 3R Desa Punggul, Kecamatan Agil Semal, Badung. Berbagai limbah rumah tangga warga Desa Punggul dikumpulkan agar tidak mencemari lingkungan, seperti botol, kaleng, hingga plastik. Di TPS ini, warga setempat bisa menukar sampah mereka dengan rupiah. Sampah-sampah yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi bahan baku pembuatan berbagai kerajinan, seperti cendramata, piala, hingga berbagai kerajinan inovatif lainnya. Tidak hanya itu, sampah ini juga menghasilkan solar, bensin, dan gas. Tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan perbekal Desa Punggul serta penggagas program ini juga menjelaskan adanya pengolahan sampah ini berawal dari permasalahan sampah yang kian memburuk. Nah, kita lanjutkan yang pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekitar lingkungan kita? Coba siapa yang mau menanggapi? Ya, coba Ananda Raisa. Mendaur ulang sampah. Ya, mendaur ulang sampah. Gitu ya. Jadi kita bisa mendaur ulang, membuat sebuah kerajinan yang terbuat dari barang bekas. Jadi bisa dimanfaatkan. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah sampah itu dapat dimanfaatkan hal yang bermanfaat? Bisa ya, berarti sampah itu bisa dibuat atau dikelola dengan cara membuat seperti video yang tadi, seperti membuat piala, kemudian membuat tas, kemudian bahkan digunakan untuk membuat bahan bakar solar gitu ya. Di sini Siti bertanya, Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir? Kemudian ayahnya menjawab, ada beberapa penyebab banjir, diantaranya membuang sampah sembarangan dan penambangan pohon secara liar. Nah, jadi ada dua hal utama yang sering menjadi penyebab banjir. Berikut adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya itu di sungai. Nah, sampah yang terbuang di sungai tersebut akan menyumbat aliran air dan nantinya akan menyebabkan banjir. Berarti masih ada yang belum fokus. Coba sekali lagi Pak Tangguh mau mengecek fokus kalian. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo, halo. Halo hai, halo hai. Hai, 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 halo. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Coba siapa yang mau membacakan pantun? Ya, coba Ananda Nizam. Aku punya 3 teman sahabat. Mereka semua menyenangkan dan menjawab masyarakat. Salah satunya menjaga kebersihan. Coba berikan tepuk tangan dulu. Seperti halnya membuang sampah. Jadi ketika kita membuang sampah itu harus pada tempatnya. Lalu apa Pak? Akibat jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya? Ya tentu seperti halnya video yang sudah kalian lihat tadi, bahwa ketika kita tidak melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, maka itu dapat mengakibatkan banjir. Selain itu juga lingkungan itu dapat menjadi sumber penyakit. Jadi dua hal itu akibat dari kita tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ananda Wilda coba dipimpin melakukan tepuk semangat yang keras supaya biar lebih semangat lagi. Silakan Ananda Wilda. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Ananda Wilda terima kasih. Silakan untuk kembali. Jadi di sini Pak Tangguh sudah membentuk kelompok secara hidrogen
dari kelompok 1 itu kelompoknya Wildan, Salma dan Tabita. Kemudian kelompok 2 itu Rehan, Kemo dan Raisa. Kemudian berikutnya adalah kelompok 3 Niza, Nabila dan Malika. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kerajinan tangan dari barang bekas, alat gunting dan lem tembak, bahan botol dan sendok. Cara membuat kerajinan tangan yaitu gunting botol sesuai dengan kebutuhan, gunting sendok sesuai dengan kebutuhan. Tempelkan bagian sendok pada botol, lakukan hal yang sama sampai mengingkari botol. Rapikan bagian sendok yang masih belum menempel dengan baik. Manfaat kerajinan tangan untuk pas bunga. Baik, berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dalam pasti kepada tolong kita janganlah malas belajar agar bisa menggapai mimpi. Pantun di atas tergolong pantun C nasihat. Ya, tergolong pantun C nasihat. Oke. Membuat pantun tidak membuang sampah sembarangan. Oke, nomor 2. Mengolah sampah untuk dijadikan pelajaran. Oke, kelompok 3. Mendaur sampah. Ya, baik. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi dari kelompok 1 maupun kelompok 2 maupun kelompok 3, kita juga memanfaatkan barang bekas yang dapat digunakan untuk sebuah karya kerajinan tangan. Refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebelum ditutup Pak Tangguh, ada yang ditanyakan? Tidak. Berdiri. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Di akhir Pak Tangguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pelaksanaan aksi 3 sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.